Ini adalah berita terbesar untuk hit K-pop tahun 2020 hingga 2021. 2020 hingga saat ini adalah angin puyuh tahun ini dengan baik dan buruk. Untuk mengingat tahun yang berlalu, kami telah menyebutkan beberapa berita paling terkenal yang datang di K-pop. Berikut adalah berita-beritanya. Yang pertama, berita kencan Momo Twice dan Haecil Super Junior. Pada 2 Januari 2020, muncul laporan bahwa Haecil Super Junior dan Momo Twice sedang berkencan. Outlet Media Market News pertama kali membagikan berita tentang hubungan mereka pada Agustus 2019, tetapi dibantah oleh label masing-masing. Namun kali ini, hubungan mereka dikonfirmasi oleh label SG dan JYP Entertainment. Yang kedua, BTS memukul nomor 1 di Billboard Hot 100. Pada bulan Agustus, BTS merilis single berbahasa Inggris pertama mereka, Dynamite. Ini memulai debutnya di Billboard Hot 100 di nomor 1 pada bulan September. Menjadikannya hit nomor 1 pertama grup di Amerika Serikat, serta pertama kalinya bagi artis Korea Selatan yang pernah mendapatkan hit nomor 1 di Amerika Serikat. Sebulan kemudian, mereka mendapatkan hit nomor 1 kedua mereka dengan remix dari Savage Love, milik Jason Derulo dan Josh 6x5. Pada bulan November, BTS merilis Life Goes On dari album B, dan lagu ini juga menduduki puncak Billboard Hot 100, menjadikannya lagu yang dinyanyikan oleh sebagian besar orang Korea pertama yang mencapai nomor 1 di Amerika Serikat. Yang ketiga, kontroversi Gabjil Irene Red Velvet. Kembali pada tanggal 20 Oktober, seorang editor fashion berbagi postingan panjang tentang idola wanita yang melecehkannya secara verbal saat dia melampiaskannya. Dia mengklaim bahwa idola wanita itu menargetkan hari itu dan telah berteriak padanya hingga dia menangis. Saat itu, ia tidak menyebutkan siapa idola tersebut, namun ia meletakkan tagar, Psycho, dan Monster di akhir postingan yang merupakan judul lagu yang pernah dinyanyikan Irene tahun ini. Irene mengejutkan semua orang 2 hari kemudian dengan merilis permintaan maaf resmi ke akun Instagramnya, mengatakan bahwa dia sangat menyesali tindakannya yang tidak dewasa dan bahwa dia merasa malu atas kata-katanya yang ceroboh. Dia meyakinkan penggemar bahwa ini tidak akan terjadi lagi dan berterima kasih kepada penggemar yang terus mendukungnya. SM Entertainment juga merilis pernyataan menyatakan bahwa Irene telah bertemu dengan stylist untuk meminta maaf dengan tulus. Yang keempat, skandal mantan pacar Chanyeol EXO. Pada 29 Oktober, seorang netizen membagikan postingan panjang di forum komunitas online. Dalam postingan tersebut, penulis mengaku sebagai mantan pacar Chanyeol dan menuduh idol tersebut berselingkuh dan berbicara tentang para anggotanya di belakang mereka. Pengguna memposting foto sebagai bukti, tetapi setelah menganalisis foto dengan jelas, mereka mempertanyakan keasliannya. Pengguna tersebut mengklaim bahwa Chanyeol dan dirinya telah berkencan selama 3 tahun. Selama hubungan mereka, Chanyeol memiliki beberapa one night stand dengan wanita yang berbeda, termasuk anggota girl group, YouTuber, pramugari, dan bahkan orang yang dia kenal secara pribadi. Dia juga mengklaim bahwa Chanyeol telah berbicara buruk tentang sesama anggota setelah mereka menggodanya tetapi tidak membelanya. Netizen tersebut mengklaim memiliki rekaman suara keduanya dalam sebuah panggilan, di mana dia mengonfrontasi Chanyeol tentang perselingkuhannya. SM Entertainment pada saat itu merilis pernyataan mengenai rumor tersebut, mengatakan bahwa mereka tidak memiliki posisi resmi terkait masalah tersebut. Yang kelima, Blackpink menjadi pusat film dokumenter K-pop pertama Netflix. Netflix pindah ke K-pop dengan meluncurkan film dokumenter pertama mereka tentang grup K-pop. Dan mereka memilih subjek terbaik, Blackpink. Platform streaming meluncurkan Blackpink Light Up the Sky pada 14 Oktober. Film dokumenter ini mengikuti 4 tahun terakhir karir gadis itu dari 2016 hingga 2020. Film ini juga menggali kehidupan mereka sebagai trainee dan perjuangan, kesulitan, dan konflik yang mereka hadapi. Wajah sebagai girl group terbesar K-pop. Ini juga menjelaskan lebih detail tentang persiapan penampilan ikonik 2019 mereka di Coachella. Yang keenam, BTS mendapat nominasi Grammy. BTS terus menjadi berita utama pada tahun 2020 setelah merilis lagu hit Dynamite. Penggemar K-pop di seluruh dunia heboh setelah terungkap bahwa BTS dinominasikan untuk kategori Best Pop Duo atau Group Performance di penghargaan Grammy.
Tidak ada yang lebih bersemangat dari BTS sendiri yang menuliskan banyak tweet terima kasih kepada ARMY yang penuh kasih karena membantu mereka mencapai tonggak monumental ini. Yang ketujuh, debutnya idola Senegal pertama K-pop. Foto Samba menjadi berita utama setelah terungkap bahwa dia akan memulai debutnya di grup gadis Korea Selatan Black Swan di bawah The Arm Music. Dia adalah idola Senegal pertama K-pop dan penduduk asli Afrika pertama di industri. Dia adalah idola kedua keturunan Afrika yang debut melalui The Arm Music setelah Alex, yang melalui debut di Bibi Rania dan keturunan Afrika Amerika. Tidak seperti Alex, bagaimanapun, Fatau bernyanyi dengan anggota lain dari grup dan menari bersama mereka selama pertunjukan. Dia juga tinggal di Korea Selatan dengan anggotanya. 8 trainee yang dieliminasi secara tidak adil di seri Produce terungkap. Pada 17 November, Pengadilan Tinggi Seoul mengungkapkan 12 trainee yang berpartisipasi dalam serial Produce 101 dan secara tidak adil dieliminasi oleh pidi acara An Jun Young dan Kim Young Bum. Kim Song Hyun dari Mystic Entertainment dan So Hye Lin dari SS Entertainment tersingkir secara tidak adil di musim pertama. Di musim kedua itu adalah Song Hyun Woo dari The Five Label dan Kang Dong Ho dari Pledis Entertainment. Dalam Produce 48, Lee Ga-eun dari Pledis Entertainment dan Han Chae-won dari Cube Entertainment awalnya dijadwalkan untuk debut dengan IZ*ONE, tetapi tersingkir secara tidak adil di final. Dalam Produce X101, Timothy Ansar BS Team, Kim Kukon dari Music Warp, Lee Jin-woo dari Maru Entertainment, Ko Jong-moo dari Starship Entertainment, Kim Dong-hyun dari C9 Entertainment, dan Lee Jin-hyuk dari TOP Media semuanya tersingkir secara tidak adil. 3 yang terakhir dijadwalkan untuk debut dengan X1, tetapi di-cut di daftar pemain. Yang ke-9, kontroversi plagiarisme aespa. Debut aespa diselimuti tudingan plagiarisme ketika teaser individu anggota grup mulai turun. SM Entertainment dituduh menciplak karya fotografer yang berbasis di Toronto, Brian Hyun, dari pemotretannya dengan Paper Magazine X Euphoria pada tahun 2019 lalu. Ketika teaser video musik Black Mamba aespa turun, perusahaan sekali lagi dituduh melakukan plagiarisme, kali ini meniru karya seni visual dari Timo Helger. Sebuah akun Pinterest yang diduga milik direktur seni SM Entertainment ditemukan dengan foto-foto yang mereka buat berdasarkan konsep aespa, memicu rumor plagiarisme. Sebulan setelah skandal tersebut, SM Entertainment merilis pernyataan yang menyatakan bahwa mereka telah menghubungi artis tersebut dan mengatakan bahwa mereka telah mencapai pengertian bersama. Yang ke-10, dugaan pelecehan seksual mantan anggota Stray Kids, Woojin. Kembali pada bulan September, netizen menuduh mantan anggota Stray Kids melakukan pelecehan. Mereka mengklaim bahwa Woojin telah bertemu dengan mereka di sebuah bar dan bahwa mereka mencoba menolak ajakannya. Dia akan mulai menyentuh mereka tanpa persetujuan mereka. Mereka juga menuduh Woojin menggunakan nama grup Stray Kids untuk memberinya poin ekstra. Meskipun mereka tidak menyebutkan nama Woojin, mereka mengisyaratkan bahwa itu adalah seseorang yang namanya dimulai dengan Woo dan merupakan bagian dari perusahaan 3 besar. Woojin dan perusahaannya, 10X Entertainment, dengan tegas membantah rumor tersebut. Namun, tidak banyak yang yakin dan sejak itu berhenti mendukung idola tersebut. Yang ke-11, mantan anggota AOA, Mina, memanggil Jimin untuk penindasan. Sebelumnya pada bulan Juli, mantan anggota AOA, Mina, memanggil Jimin karena penindasannya selama 1 dekade saat dia menjadi anggota grup. Mina mengungkapkan bahwa dia menderita depresi dan pikiran untuk menyakiti diri sendiri akibat penindasan dan membagikan foto bekas luka di pergelangan tangannya di Instagram. Jimin secara tidak langsung menanggapi tuduhan tersebut dengan membagikan kata fiksi ke Instagram story-nya. Mina pun menanggapi dan mengungkapkan semua hal yang telah Jimin lakukan padanya saat dia bersama AOA. Tuduhan tersebut menyebabkan kepergian Jimin dari AOA dan pensiun dari industri hiburan, memutuskan kontraknya dengan FNC Entertainment juga. 12. Jin EXO mengumumkan pernikahan dan anaknya. Pada 13 Januari 2020, Chen mengejutkan dunia K-pop ketika dia mengumumkan akan menikah dengan pacar non-selebriti melalui surat tulisan tangan kepada penggemar.
Mengumumkan berita tentang cinta dan anaknya, laporan segera keluar bahwa tunangannya juga hamil 7 bulan. Chen mengadakan upacara pribadi yang dihadiri oleh keluarga dan teman terdekat mereka. Anak pertamanya, seorang putri, lahir pada tanggal 29 April 2020. 13 Yohandari TST meninggal dunia. Pada 16 Juni 2020, anggota TST, Yohan, telah meninggal dunia. Penyebabnya tidak diungkapkan untuk menghormati keinginan keluarga. Dia berusia 28 tahun saat itu. Kabar ini mengejutkan semua orang karena dia terlihat berinteraksi dengan penggemar di media sosial beberapa hari sebelum kejadian ini. Dia juga berpartisipasi dalam comeback TST pada Januari 2020. 14 Operasi Bahu Suga. Pada 6 November 2020, dilaporkan bahwa Suga BTS telah keluar dari rumah sakit setelah berhasil menyelesaikan operasi bahunya. Menurut outlet media, dia dirawat di rumah sakit dalam kota dan menjalani operasi untuk bahunya. Suga telah mengalami nyeri bahu selama ini, dan di bawah keputusan dokternya, dia telah menjalani operasi karena rasa sakit tersebut akan mempengaruhi kehidupan sehari-harinya sebagai penyanyi. Terungkap bahwa Suga tidak ingin penggemar khawatir dan hanya memberitahu orang-orang terdekatnya tentang keputusan tersebut. Operasi diumumkan sebagai keberhasilan dan dia menerima istirahat yang cukup sebelum keluar dari rumah sakit pada 6 November 2020. Yang ke-15, GOT7 tidak memperbarui kontrak dengan JYP Entertainment. JYP Entertainment telah merilis pernyataan resmi mereka yang mengonfirmasi ketujuh anggota GOT7 tidak akan memperbarui kontrak mereka dengan agensi dan malah akan mencari peluang lain. Dalam pernyataannya, mereka telah mengumumkan bahwa ketujuh anggota telah memutuskan untuk tidak memperbarui kontrak mereka dan akan melanjutkan karir mereka di tempat lain. Mark membuat postingan di akun Twitter pribadinya berbagi bahwa meskipun semua anggota memulai babak kedua kehidupan mereka sekarang, mereka akan tetap bersama sampai akhir. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang berita-berita ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.